Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Ade Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Sekarang saya bertugas mengajar di SMP Negeri 2 Klari, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, akan dibahas tentang pelaksanaan restitusi di sekolah. Adapun pengertian restitusi menurut Diane Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun tahapan-tahapan restitusi menurut Diane Gosen adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah video skenario pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di sekolah. Kasus 1. Diceritakan seorang siswi yang bernama Intan ketiduran di kelas. Kemudian temannya yang bernama Azizah mengejeknya dengan sebutan si tukang tidur. Intan tidak terima dan marah kepada Azizah. Dan karena emosi, sampai dia memukul Azizah. Azizah kesakitan dan menangis. Kemudian mengadu kepada wali kelasnya, yaitu Pak Ade namanya. Singkat cerita, Pak Ade memanggil kedua murid ke ruangannya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, Intan, Azizah, apa kabar semuanya? Baik Pak, Alhamdulillah ya. Ada apa nih? Katanya kalian berantem ya? Intan Pak pukul aku. Di jalan duluan Pak. Oke, stop ya. Bapak panggil ke sini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah di antara kalian, tapi Bapak harap di sini kita bisa sama-sama mencari solusi bagaimana memecahkan masalah ini jangan sampai berkelanjutan. Bagaimana, setuju? Setuju Pak. Baik. Ya. Intan, Bapak tahu ya, kamu pasti punya alasan kenapa memukul Azizah. Azizah ngedek saya terus Pak, dikatain si tukang tidur. Gitu. Kalau Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga sama sih, kesel ya kalau dilihat kesel. Tapi apakah gak ada cara lain untuk mengungkapkan kekesalan selain memukul orang? Iya Pak, maaf saya salah. Oke. Emang kenapa Intan sampai ketiduran di kelas? Sekolah udah ada Pak, habis ngerjain tugas bahasa Inggris. Tugasnya banyak ya? Iya banyak. Oke. Terus bagaimana dengan Azizah? Iya maaf Pak, Angel juga salah sudah meledek teman. Oke. Coba deh, kalian masih ingat gak dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati dan buat bersama di kelas? Ingat Pak. Ingat ya? Kira-kira nilai apa yang dilanggar nih? Coba Harus kita saling mengasihi dengan teman. harus mengasihi, Dengan teman. saling mengasihi dengan teman. Bagaimana dengan Azizah? Tidak boleh menyakiti perasaan teman. Oke. Ingat ya nilai-nilainya ya? Iya. Tahu ya? Oke. Bapak tahu kalian sebenarnya sudah tahu nih nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Cuman bagaimana caranya nilai-nilai tersebut kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Coba deh kalian bayangkan. Bagaimana kalau nilai-nilai yang telah kita sepakati itu bisa diterapkan di sekolah? Coba bagaimana? Di sekolah kan lebih tenang Pak. Lebih tenang ya? Lebih nyaman ya? Gak bakal ada lagi pertengkaran seperti ini ya, insya Allah ya. Baik. Terus Bapak pengen tahu nih, bagaimana caranya agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Coba Intan dulu deh. Mulai sekarang saya tidak akan
begadang lagi Oke. dan mengerjakan tugas di awal waktu dan mencoba untuk menahan emosi saat marah. Oke, setuju. Bapak setuju banget kan? Dan Bapak tahu, Bapak yakin Ethan pasti bisa. Ya. Terus bagaimana dengan Ajijah? Saya tidak akan meledek teman lagi, Pak. Saya akan belajar lebih menghargai teman lagi. Oke. Kalian memang anak-anak yang baik sih. Ya, Bapak yakin kalian bisa lebih baik lagi ke depan. Terus sekarang bagaimana nih? Saling bermaafan dan berpelukan. Saling bermaafan? Terus silakan dong. Nah, gitu dong, ya. Kan senang lihatnya Bapak kalau kalian akur seperti ini ya. Jangan sampai ada pertengkaran lagi. Apalagi kalian kan satu kelas nih. Teman baik kan kalian ya? Oke, Bapak yakin kalian ini teman yang baik, bisa saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Ya, insya Allah ya, kedepannya pun akan jadi partner yang baik. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Tetap kompak ya. Kita sudah meragakan skenario penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi namanya. Ya, tadi mulai dari skenario awal sampai akhir. Ya, kalau diperagakan seperti tadi, ya, tadi pas kegiatan peragaan tersebut ada kata-kata Bapak yang menyalahkan nggak? Ya ada. Nggak ada. Hampir nggak ada. Nggak ada ya. Terus kalau seperti tadi yang mengatakan dengan jujur kesalahannya siapa? Kami Kami berdua. Kalian berdua. Iya. Ya. Tanpa Bapak salahkan kan ya? Iya. Kalian menyadari sendiri. Terus tadi kan juga dipancing bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ya. Siapa yang mengeluarkan pendapat untuk penyelesaian masalahnya? Kami berdua. Kalian juga sendiri ya. Kalau seperti itu bagaimana nanti untuk apakah bisa diselesaikan masalah tersebut? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena biar nyaman sama pendapat sendiri gitu. Karena itu keluar dari hati nurani sendiri ya, atas kesadaran sendiri. Jadi menyelesaikannya lebih nyaman. Kasus 2. Diceritakan seorang siswa yang bernama Mustafa 3 hari belakangan ini selalu datang terlambat ke sekolah. Karena telah 3 hari berturut-turut datang terlambat ke sekolah, Pak Ade sebagai wali kelasnya memanggil Mustafa ke ruangannya untuk dilaksanakan restitusi terhadapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, duduk yang nyaman sini. Mustafa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya, Mas. Tadi Mustafa datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30, Pak. Jam 7.30. Kalau masuk sekolah harusnya jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Berarti Kesiangan, Pak. kesiangan. Oke, baik. Bapak tahu Mustafa kesiangan pasti ada alasannya kan ya? Ya, Pak. Oke. Kira-kira apa alasannya Mus bisa kesiangan seperti tadi? Begadang, Pak. Memainkan HP sampai larut malam. Oh, sampai jam berapa? Jam 11.30, Ya Pak. Allah, sampai malam ya. Tidurnya terlambat berarti ya? Iya, Pak. Oke. Tadi kesiangan berarti bangunnya. Iya, Pak. Oke, baik. Tadi kan Mus datang terlambat kan ya? Iya, Pak. Mustafa masih ingat gak dengan kesepakatan kelas yang waktu kemarin itu kita kesepakati bersama di kelas, masih ingat? Masih, Pak. Oke. Kira-kira ada nilai yang dilanggar nggak? Ada, Pak. Ada. Nilai apa Mus yang dilanggar? Disiplin, Pak. Nilai disiplin. Harusnya bagaimana? Datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu. Masuk sekolah jam berapa seharusnya? Jam 7, Pak. Jam 7. Tadi terlambat ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kira-kira Mustafa bisa memperbaiki nggak ke depannya agar tidak terjadi lagi hal serupa seperti tadi? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa datang lebih tepat waktu ke depannya ya. Bisa, Pak. Baik. Kira-kira bagaimana caranya agar Mustafa tidak kesiangan lagi? Tidur lebih awal, Pak. Tidak lagi memainkan HP di waktu jam 8 malam. Baik. Nanti bangunnya Hanya pagi, Pak. pagi-pagi ya. Jadi datang ke sekolah jam berapa berarti? Jam 6.30, Oke, Pak. sebelum jam 7 ya. Iya, Pak. Oke, baik.
Bisa dilaksanakan, Mus? Bisa Pak. Insya Allah ya. Iya Ya, Pak. Bapak tahu Mustafa anak yang baik, anak yang disiplin. Ya, insya Allah kedepannya bisa lebih disiplin lagi ya. Iya, Bisa Pak. ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mustafa. Ya, Bapak, kita sama-sama pegang komitmen kita ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Silahkan kembali masuk ke kelas ya, Mas. Iya Pak. Baik Mustafa, alhamdulillah tadi kita melaksanakan adegan skenario tahap-tahap pelaksanaan restitusi ya, yaitu tahapan penyelesaian masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah dan penyelesaiannya dilaksanakan seperti adegan di skenario tadi, kira-kira Mustafa merasa terhukum tidak, Mas? Iya Pak. Tidak ya? Apakah tadi disalahkan? Tidak Pak. Tidak juga ya. Iya. Oke. Tapi Mustafa merasa bersalah nggak? Iya Pak. Merasa bersalah karena Karena terlambat sekolah. Dan kesalahannya muncul dari siapa? dari saya sendiri Dari Pak. Mustafa sendiri ya. Iya. Kemudian tadi kan dimunculkan solusi ya, bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi. Siapa tadi yang memberikan solusi? Bapak atau Mustafa? Saya sendiri Pak. Mustafa sendiri ya. Nah, kira-kira kalau solusinya muncul dari Mustafa sendiri, kira-kira bisa dilaksanakan dengan baik tidak? Bisa Pak. Bisa ya. Kenapa bisa dilaksanakan dengan baik? Karena Atas dasar dasar kepercayaan diri sendiri. kesadaran Kesadaran sendiri. Jadi kalau penyelesaian masalah dengan cara seperti tadi setuju ya, Mas? Iya Pak. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya depannya ya diberikan kemudahan ya dalam masalah yang kita insyaallah. Terima kasih ya, Mas. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke kelas ya. Demikian demonstrasi kontekstual mode 1.4 yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam tugas kita sebagai guru di sekolah pada khususnya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian pada umumnya. Saya mohon maaf dan mohon masukannya apabila dalam tugas ini masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.